Di suatu zaman yang jauh sebelum kota-kota menjamur, sebelum pedong-pedong besi dikenal, di sebuah lembah terpencil yang dikelilingi hutan purba nan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Aryo. Ia adalah sisa terakhir dari kelompok pengembara kecil sukunya yang telah ditimpa wabah misterius. Seorang demi seorang, termasuk orang tuanya dan sang dukun, meregang nyawa hingga hanya tersisa Aryo dan kakek tua rentanya, Mbah Kerto. Mereka berdiam dalam sebuah gua kecil di kaki bukit batu, terlindung dari terik matahari dan hujan deras. Kehidupan mereka bergantung pada kemurayan hutan, umbi-umbian yang dicari Mbah Kerto dengan tangan keriput, dan buruan kecil yang jarang didapat Aryo dengan tombak kayu runcingnya. Mbah Kerto, meski raganya lemah, jiwanya teguh bagai akar beringin. Di malam hari, di bawah cahaya bulan atau nyala api unggun kecil, ia akan berbisik, "Aryo, ingatlah, langit yang luas ini atap kita, bumi yang keras ini ranjang kita, dan yang menciptakan keduanya, dialah pemelihara kita. Wa'ef, esam, airis kukum, wa'em, te, ede, en." Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu. QSH Goriat 22. Suatu pagi, Mbah Kerto tidak bangun dari alas tidurnya yang dari daun kering. Nafasnya yang tersengal-sengal berakhir dengan kalimat syahadat yang hampir tak terdengar. Hati Aryo hancur berkeping. Ia menguburkan kakeknya dengan upacara sederhana di dalam gua, menutupnya dengan batu-batu. Kini, ia benar-benar sendiri. Kesendiriannya terasa lebih sunyi daripada senyapnya hutan tengah malam. Aryo bertahan. Namun, musim kemarau tiba dengan kejam. Sungai kecil tempatnya minum mengering, menjadi selokan berkerikil. Pohon-pohon buah meranggas. Binatang, buruan, menghilang ke daerah yang lebih basah. Rasa lapar, yang dulu hanya tamu, kini menjadi penghuni tetap di perutnya yang keroncongan. Kelemahan mulai menyergap tubuhnya yang dulu kekar. Di titik nadir keputusasaannya, muncul seorang pria dari suku lain. Ia bernama Juragan, seorang pedagang yang licik yang melintasi lembah dengan 2 budak pengikutnya. Ia menawarkan pertolongan. "Aku lihat kau kelaparan, anak muda. Aku punya biji-bijian dan daging kering. Aku akan memberimu, tapi kau harus berjanji membayar kembali dengan tenagamu. Kau akan jadi pengikutku, membantuku mengangkut barang, berburu untukku sampai hutangmu lunas." Aryo, yang pikirannya sudah kabur oleh lapar, menyetujui. Juragan memberinya sedikit makanan, cukup untuk menguatkannya berjalan, lalu segera membebani punggung Aryo dengan barang-barang dagangannya yang berat. Perjalanan pun dimulai. Juragan ternyata kejam. Sedikit saja Aryo tersandung atau lambat, cambuk rotan akan mendarat di punggungnya. "Itu bunga, anak muda. Usahamu masih kurang untuk makananku yang berharga itu." Aryo diperlakukan lebih buruk dari budaknya. Ia disuruh mengais akar di malam hari untuk makan sendiri, sementara juragan dan anak buahnya memanggang daging. Harapan untuk bebas sirna. Hutangnya, menurut hitungan juragan yang curang, malah bertambah. Suatu senja, setelah dipukul karena menjatuhkan sebuah keranjang, Aryo terlempar ke tepi sebuah telaga keruh. Tubuhnya sakit, jiwanya remuk. Ia menatap bayangannya yang kurus kering di air yang gelap. Air mata panas mengalir. Ia menengadahkan wajah ke langit yang mulai dihiasi bintang-bintang. Dan jeritan hati yang terdalam keluar dari mulutnya. "Ya Rob, apa salahku? Aku tak punya suku, tak punya keluarga, tak punya makanan, tak punya kekuatan. Aku benar-benar tak punya apa-apa." Suara gemerisik dedaunan membuatnya terkejut. Dari balik pepohonan,
muncul seorang lelaki tua. Pakaiannya hanya selembar kain yang melilit tubuhnya, namun bersih. Wajahnya teduh, janggutnya memutih seperti kapas, dan matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang menenangkan. "Siapa? Siapa engkau?" tanya Aryo. Suaranya parau. "Seseorang yang pernah berada di tempatmu," jawab lelaki tua itu. Suaranya seruap dengan desau angin. "Kau berkata tak memiliki apa-apa. Lihatlah, kau masih memiliki 2 tangan yang bisa menggenggam, 2 kaki yang bisa berjalan, mata yang bisa memandang Siptonaya yang agung, dan hati yang masih bisa merasakan kepedihan. Itu adalah nikmat yang besar." "Semua itu percuma," sangkal Aryo dengan getir. "Tanganku untuk mengangkat beban orang, kakiku untuk mengikuti perintah kejam, mataku hanya melihat penderitaan, dan hatiku hancur. Aku tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki siapa-siapa." Lelaki tua itu mendekat, duduk di batu di samping Aryo. "Itu adalah persepsi yang keliru. Kau masih memiliki seseorang yang selalu ada. Wa huwa ma'akum ainam kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada." QS Al-Hadid 4. Dia adalah Allah, pemilik langit dan bumi ini. Saat segala sesuatu meninggalkanmu, dia tak akan pernah pergi. Bagaimana mungkin dia bersamaku saat aku dalam keadaan seperti ini? Tanya Aryo, bingung. "Tawakul, anakku," kata lelaki tua itu. "Bersandarlah hanya kepadanya. Bukan berarti kau duduk diam. Lakukanlah ikhtiarmu, seperti berusaha melepaskan diri dari orang zalim itu. Lakukan dengan sebaik mungkin. Namun, setelah kau lakukan semua yang kau mampu, sandarkan hatimu padanya, bukan pada hasil yang kau harap dari usahamu sendiri. Kau telah menyandarkan harapanmu pada si pedagang yang loba itu. Kini, sandarkanlah pada Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana." "Malam ini," ujar lelaki tua itu, "lakukanlah seperti yang diajarkan para nabi. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, saat segala makhluk tidur dan langit gelap pekat. Berdirilah, bersihkan dirimu seadanya, dan menghadaplah kepada Tuhanmu. Bercakap-cakaplah dengannya, keluhkan segala lara, mohonlah pertolongannya, mintalah kekuatan untuk tetap sabar dan jalan keluar. Lalu, tidurlah dengan keyakinan bahwa urusanmu telah diserahkan kepada pengatur yang maha sempurna." Lelaki tua itu meletakkan tangan dinginnya di bahu Aryo. "Peganglah erat ini. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. QS At-Talaq 3. Dia adalah Al-Ghani, yang maha kaya dan mencukupi. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu bangkit dan melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Lenyap tanpa suara, dengan sisa keyakinan yang teramat tipis, Aryo kembali ke perkemahan. Sementara juragan, ia pura-pura tidur. Saat malam benar-benar larut dan dengkuran 3 orang itu terdengar, ia merayap pergi ke sebuah cekungan batu. Ia membersihkan wajah dan tangannya dengan embun, lalu berdiri menghadap arah yang diyakininya sebagai kiblat. Ia tidak hafal banyak ayat, ia hanya meratap. "Ya Allah, Tuhanku, aku datang kepadamu dalam keadaan hina. Tiada penolong selainmu, tiada tempat bersandar selainmu. Laparku, lemahku, ketakutanku, semuanya kuserahkan padamu. Cukupkanlah aku denganmu, hanya engkaulah harapanku." Ia berdoa hingga air matanya kering, lalu tertidur lelap di atas batu dingin itu. Fajar menyingsing dengan membawa rasa tenang yang asing di dadanya. Keesokan harinya, juragan memutuskan untuk berburu. Mereka memasuki bagian hutan yang gelap dan jarang diinjak. Tiba-tiba, dari semak belukar,
seekor harimau besar mengaum keras. Kuda-kuda tunggangan mereka panik. Barang-barang berhamburan. Dalam kekacauan itu, juragan terjatuh. Melihat peluang, Aryo mengambil keputusan. Ia lari sekuat tenaga. Tak peduli arah, hanya menjauhi teriakan kemarahan juragan dan auman harimau yang makin menjauh. Ia berlari hingga napasnya sesak dan kakinya gemetar. Ia jatuh di dekat sebuah aliran air kecil yang masih mengalir jernih di antara bebatuan. Ia meminumnya dengan lahap. Di sekitarnya, ia melihat pohon-pohon pisang hutan yang berbuah dan semak beri. Ia makan hingga kenyang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menemukan sebuah ceruk batu yang terlindung untuk berlindung. Hari-hari berikutnya, Aryo hidup sendiri di hutan dengan ketenangan baru. Ia bisa berpikir jernih. Ia membuat perangkap sederhana dari rotan, mengumpulkan buah, dan selalu berdoa sebelum mencari rezeki. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia masih sendirian, tetapi tidak lagi kesepian. Ia merasa ditemani. Suatu siang, saat ia sedang memeriksa perangkapnya, ia mendengar suara tangisan. Seorang perempuan tua dari suku lain tersesat. Kakinya terluka. Dengan penuh kesabaran, Aryo membawanya ke ceruk batunya, mengobati lukanya dengan ramuan daun yang ia ingat dari ajaran Mbah Kerto dan memberinya makan. Perempuan tua itu ternyata adalah istri seorang kepala suku dari perkampungan di seberang bukit. Setelah sembuh dan pulang, ia menceritakan kebaikan pemuda penyendiri di hutan itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok kecil dari suku tersebut datang. Mereka membawa hasil bumi sebagai tanda terima kasih. Pemuda berhati mulia, kata sang kepala suku, "Kau telah menyelamatkan ibu kami. Kami mendengar kau hidup sendirian. Suku kami membuka tangan. Bergabunglah dengan kami. Kami butuh orang sepertimu yang tahu rahasia hutan dan memiliki hati yang kuat." Aryo memandang mereka, lalu memandang langit biru di antara daun-daun. Hatinya penuh syukur. Ia tidak diberikan harta karun atau istana. Ia diberikan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah komunitas, sebuah tempat untuk berbagi, dan sebuah jalan untuk memulai hidup baru. Itulah kecukupan dari Allah yang nyata. Ia pun bergabung dengan suku itu. Ia mengajarkan mereka cara membuat perangkap yang baik, dan mereka mengajarinya bercocok tanam sederhana. Ia tidak pernah menjadi yang paling kaya, tetapi ia selalu cukup. Di malam-malam sunyi, ia sering duduk sendiri, mengenang Mbah Kerto dan lelaki tua misterius di telaga. Ia telah memasuki lembah kehilangan dengan tangan kosong. Dan di puncak kekosongan itulah ia menemukan bahwa tangan Tuhan tak pernah kosong untuk dipegang. Ia belajar bahwa kemiskinan hakiki bukanlah tidak memiliki harta, tetapi merasa tidak memiliki Allah. Dan ketika seseorang memiliki Allah, sesungguhnya ia telah memiliki segala yang diperlukan. Di penghujung usianya yang panjang dan tenang, Aryo akan berbisik pada cucu-cucunya. Pelajaran terbesar datang dari rasa paling hina. Saat kau merasa tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa, berteriaklah kepadanya. Maka kau akan tahu bahwa dirinya sudah lebih dari cukup, dan kalimat itu menjadi warisan yang lebih berharga daripada tombak besi atau ladang subur bagi keturunannya.